Oke, selamat datang di kelas analisis data bisnis. Kita akan lanjut untuk analisis data prediktif. Di sini kita akan lanjut di forecasting ya. Bersama saya, Cut Fiarni. Pertama-tama kita akan masuk ke topik coverage yang sudah kita bahas selama beberapa pertemuan kemarin. Jadi kita udah bahas review and modeling, kita juga sudah membahas regression, dan hari ini kita mulai masuk ke forecasting ya. Oke, sementara untuk learning outcome yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah kita akan bahas review dari causal forecasting, kita bahas sedikit tentang forecasting itu sendiri apa, terus juga masuk ke akurasi dan juga time series forecasting dengan berbagai macam metode yang ada di dalam time series forecasting. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ada 3 analisis ya yang akan saya ingatkan kembali. Jadi ada 3 analisis dari analisis data bisnis itu sendiri, yaitu deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Kamu bisa melihat di sini ada analisis deskriptif, analisis prediktif, dan preskriptif. Untuk yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu causal relationship, itu adalah bagian dari predictive analysis. Begitu juga dengan forecasting ataupun time series analysis ini ya. Nah, hari ini yang akan kita fokuskan adalah time series. Tapi sebelum masuk ke time series, kita akan bahas dulu forecasting itu sendiri apaan sih. Kita masuk ke reviewnya ya. Jadi, yang namanya forecasting itu sudah pasti adalah proses untuk melakukan estimasi sesuatu variabel yang tidak diketahui. Makanya dalam melakukan forecasting, pasti akan terdapat error. Pasti akan terdapat kesalahan ya. Tidak mungkin memprediksi sesuatu secara tepat untuk periode tertentu ya. Kalau cuma sekali bisa jadi tepat. Tapi yang namanya forecasting atau peramalan itu biasanya dilakukan untuk kurun waktu tertentu. Bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun atau bisa juga sampai ke 10 tahun. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa yang namanya forecasting ada 3 metode yang biasa digunain. Pertama adalah forecasting itu dilakukan dengan menggunakan metode yang subjektif. Dalam artian, ini dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian ataupun keputusan dari pihak manajerial. Jadi ini juga termasuk dalam forecasting. Meramalkan suatu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi berdasarkan pengalaman seseorang ataupun kepakaran seseorang atau sekelompok orang ya. Yang kedua adalah forecasting ini dilakukan dengan menggunakan metode matematik dengan menggunakan data-data historis atau menggunakan gabungan antara data historis dan juga pemahaman dari keahlian seseorang ya. Jadi ini ada 3 ya untuk melakukan forecasting itu sendiri. Intinya sama ya semuanya, namanya forecasting pasti meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Datanya nggak cukup cuma 1, pasti dibutuhkan periode waktu tertentu. Nah, jadi dalam pembagian waktu dari si forecasting ini bisa kamu lihat di sini ya. Baik dari pembagian waktunya, dari yang pendek, menengah, sampai dengan yang panjang. Dan juga pemanfaatannya biasanya dalam bisnis itu di mana sih? Misalnya contohnya yang short range. Ini untuk mingguan atau harian ya. Biasanya dipakai untuk pengantaran suatu barang atau juga untuk membuat jadwal produksi. Untuk yang menengah, ini bisa dipakai untuk periode beberapa bulan, misalnya kebutuhan tenaga kerja, ada proyek tertentu ya. Terus misalnya untuk melakukan alokasi dari tadi yang sama ya, tenaga kerja di suatu pabrik misalnya. Karena berdasarkan demand yang masuk, bisa aja seperti itu. Kalau long range biasanya di sini berdasarkan waktunya lebih lama ya, lebih dari 1 tahun biasanya. Nah, di sini biasanya sudah mulai dipertimbangkan penggunaan tools yang akan melakukan otomatisasi. Jadi peramalannya yang kamu lakukan sebagai seorang analis adalah kamu mencari metode yang paling tepat berdasarkan ketepatan kasus dan juga akurasinya. Terus ini bisa dipakai untuk melakukan production capacity di suatu perusahaan. Jadi bisa kamu lihat ya, forecasting ini sangat berguna dan memang selalu dipakai dalam perusahaan apapun. Dan untuk jangka waktu apapun, dari yang pendek, menengah, sampai yang panjang. Kita masuk ke metodenya ya, dari forecasting itu sendiri ada 3 metodenya kalau dibagi secara grup besarnya. Ada yang kualitatif, jadi kalau kualitatif ini melakukan forecasting dengan cara menanyakan atau mempertimbangkan manajemen judgment
berdasarkan opini dari pihak-pihak expert. Jadi di sini dilakukan berdasarkan kepakaran seseorang, dia bisa menilai bahwa satu variabel akan berhubungan dengan variabel lain atau tren terhadap suatu produk ataupun layanan. Jadi di sini tidak perlu menggunakan data, tapi berdasarkan kepakaran seseorang yang dianya sendiri yang sudah bisa memutuskan. Ada banyak ya metodenya di sini ya. Atau juga yang terakhir biasanya pakai eksekutif komite konsensus. Jadi ada kayak rapat dewan dan mereka akan melakukan forecasting dengan metode kualitatif. Nah, ini yang minggu kemarin ya, yang causal forecasting method. Untuk yang kausal, berarti di sini yang dilakukan adalah pemodelan dengan melihat hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Kita masih ingat ada variabel independen dan variabel dependen ya. Yang terakhir yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah yang time series method. Time series method seperti namanya ya, ada kata-kata waktu. Jadi dalam melakukan peramalan, metode ini dipakai menggunakan data historis. Jadi punya periode waktu misalnya 1 bulan, 1 minggu. Ini yang akan dipakai untuk melakukan prediksi demand ke depannya, untuk 1 tahun ke depannya lagi gitu misalnya. Jadi cukup jelas ya bedanya ya. Kalau ini udah jelas hubungan antara satu variabel X sama Y ya. Mana yang dependen, mana yang dependen, masih ingat-ingat lagi lah ya bedanya dan bagaimana cara memplottingnya. Sementara kalau time series method ini ada kata kuncinya di waktu ya. Jadi salah satu variabel pasti adalah waktu. Sumbu X-nya pasti adalah waktu. Y-nya yang bisa beda-beda. Sebelum saya lanjut ke time series, saya akan sedikit mengulang ya di causal forecasting method. Jadi yang saya mau tekanin di sini adalah kapan sih causal forecasting ini dipakai? Pertama adalah dipakai ketika sudah ada pemahaman, ada pengetahuan bahwa satu variabel akan mempengaruhi variabel yang lain. Jadi di sini sebetulnya kayak menggabungkan ya antara yang kualitatif dengan yang causal forecasting method. Makanya di pertemuan sebelumnya saya ada membahas tentang uji hipotesis. Nah, hipotesis itu didapatkan bisa dari keilmuan atau juga kepakaran. Dan itu yang akan diuji berdasarkan data, berdasarkan metode matematik, berapa sih sebetulnya ataupun significant value dari si hubungan satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, untuk yang kedua ini adalah ini digunakan juga causal forecasting, tapi pada saat dari data yang didapat ketika di-plotting nih antara variabel waktu ya dengan variabel apapun, misalnya penjualan, ternyata di sini antara permintaan ataupun pola penjualan itu berubah secara drastik ya patternnya, dan itu tidak bergantung terhadap plan or unplanned event. Makanya mesti dilihat mungkin ada variabel lain yang mempengaruhi kenapa nilai penjualan sama nilai demand dari suatu barang tersebut bisa berubah secara drastik. Nah, ini adalah tipe dari causal forecasting yang kita udah bahas baru regression ya. Sebetulnya untuk metode causal ada banyak ya, ada econometric dan input-output models. Kamu bisa mengeksplornya sendiri. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke time series forecasting, yang akan saya bahas sedikit adalah terkait seberapa bagus sih metode forecasting yang sudah kita terapkan. Bagaimana kita menilai atau memahami antara forecast dengan actual data. Tentu saja secara paling gampang adalah dari plottingnya ya. Kamu bisa ngeliat di sini, contoh grafik yang pertama ini menunjukkan bahwa kamu diminta untuk meramalkan nilai penjualan dari si barang ini untuk tahun yang ke-11. Dari sini, berdasarkan data, karena selama 10 tahun berturut-turut, nilai rata-rata penjualannya 250, berarti ada kemungkinan besar bahwa untuk yang tahun ke-11 juga sama nilainya, 250 television. Sementara untuk yang di B ini, terlihat ya, di sini ada tren dan juga ada konstanta 290 ya. Dan di sini ada polanya. Jadi dari polanya terlihat bahwa karena nilainya positif ya, berarti trennya naik. Terlihat bahwa selama data 10 tahun ada pola nih nilai penjualan itu bergantung dari tahunnya, 10 kali tahun ya. Sehingga bisa diramalkan untuk tahun yang ke-11 nilai penjualannya akan 400. Dan
kita masuk ke yang terakhir nih, yang C ya. Di sini yang bisa kamu lihat mirip ya, B dan C. Yang membedakan adalah coba lihat dari titiknya. Titik-titik ini adalah menandakan actual. Nilai actualnya ya, atau ground truth istilahnya. Sementara untuk yang si garis ini adalah si prediksi. Plotting ini adalah prediksinya ya. Jadi yang di sini tentu saja lebih akurat. Ini juga pasti lebih akurat. Kenapa? Karena nempel ya antara si actual sama si plottingnya. Kalau di sini ada selisih kan antara si nilai actual yang si titik dengan si garis plottingnya. Oke. Jadi di sini sekali lagi, bukan bilang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk ya. Karena semuanya sesuai dengan datanya. Yang salah adalah pada saat kamu punya datanya seperti ini, kamu pasangkan bahwa plottingnya jadi seperti ini gitu misalnya. Itu salah banget. Oke. Nah, sekarang ini nih. Yang perlu diperhatikan berarti rata-rata ketika memplotting adalah bentuknya seperti ini ya. Sangat jarang yang semuanya nempel antara si titik actual sama si plottingnya. Sehingga variabel yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya mengukur akurasi dari metode peramalan yang sudah diterapkan. Oke, nah untuk mengukurnya tentu saja yang perlu dipertimbangkan adalah forecast error ya. Saya sedikit review forecast akurasi ini ya. Dengan ada 3 metode yang biasa dipakai untuk mengukur nilai dari akurasi forecastnya. Jadi pertama, kamu perlu mencari dulu nilai dari forecast error. Ini selisih ya antara nilai value actualnya dengan si forecastingnya. Ini yang nanti akan dipakai dengan ada 3 metode untuk mengukur seberapa bagus metode forecasting yang diterapkan. Jadi kan namanya juga forecasting ya. Kamu akan mencoba beberapa model, terus kamu akan milih dari hasil nilai akurasinya, mana sih metode yang paling tepat untuk kasus tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki, berdasarkan objektif yang sudah ditentukan dari pihak manajemen ya. Oke, jadi di sini ada mean absolute deviation dan ada mean square error yang mau saya terangin dulu sebentar ya. Jadi di sini kau bisa lihat bahwa untuk mean absolute deviation ini sebetulnya kan hanya sum dari si forecast error value ya, dibagi dengan nilai datanya. Nah, pada saat kamu ngebandingin dan ternyata nilai dari beberapa model yang kamu bandingin, nilai MAD-nya ini kelihatannya mirip gitu. Misalnya sama-sama 16,10, yang satu lagi 16,12 atau 11 gitu misalnya ya. Atau mungkin 17 gitu misalnya ya, nggak sekecil 16 tadi. Itu untuk lebih menunjukkan signifikan akurasinya, kamu gunakan mean square error. Kenapa? Karena di sini nilai errornya dikuadratkan baru dibagi. Tujuannya adalah untuk melihat signifikan value-nya dari metode peramalan yang akan dibandingkan. Nah, kalau MAPE di sini mean absolute present error. Jadi di sini satuannya adalah present ya. Jadi di sini menunjukkan nilai persentase error absolut dari si metode yang peramalan yang diterapkan. Oke, cukup jelas ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan lihat ke contohnya. Kamu bisa lihat di sini, ini ada data 10 actual penjualan. Tentu saja yang diminta adalah bagaimana memforecast yang nilai ke-11 ya. Nah, untuk memforecast nilai yang ke-11 ini, yang perlu dilakukan adalah pasti dihitung dulu nih plottingnya ya, udah pasti kamu ngitung plottingnya, terus kamu bisa ini ya bisa dapetin nilai forecast error-nya aja dari mana kan, baru ntar bisa dibandingin sama si actualnya kan. Nah, sekarang fokus kita adalah untuk ngitung nih untuk membandingkan. Bayangkan ini ada lebih dari satu forecast sales ya. Ini forecast sales metode A, ntar ada di sampingnya metode B, C dan sebagainya. Masing-masing berarti kamu mesti hitung tuh nilai forecast accuracy-nya. Nah, untuk yang MAD, caranya tadi kan udah jelas ya, cuma ini dijumlahkan kan, tadi dibagi dengan nilai data, atau jumlah data maksud saya. Jumlah datanya pasti bukan 10 ya, karena yang namanya disebut N adalah data yang lengkap. Di sini data yang lengkap ada yang sama-sama ada data actual dan ada data forecastingnya.
Gitu juga untuk yang MSE ya, cuma bedanya untuk yang MSE ini masing-masing dikuadratin dulu. Kuadratin, 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 baru ditambahin. Dibaginya sama dengan 9. Yang terakhir tadi yang MAP ya. Untuk yang MAP, di sini yang dilihat adalah dari nilai errornya. Jadi ini kenapa lebih banyak yang pakai ya? Karena dari nilai ini dibagi ke nilai si errornya itu sendiri, si actualnya itu sendiri, sorry. Jadi nilai ini dibagi ke nilai pembaginya adalah nilai actualnya. Terus dijumlahkan nih, 10 bagi 100, 20 bagi 120, terus ditambahin. Dan baru dibagi dengan jumlah data yang 9 ya, tetap ya. Jadi nggak ada yang beda ya dari jumlah datanya, semuanya 9. Semua metode sama. Nah, dari sini baru kita bisa ngeliat nih, nanti ya kalau ada misalnya ada modelnya lebih dari satu, itu akan jadi dasar untuk pemilihan metode yang paling tepat misalnya. Saya kasih contoh dikit ya untuk yang ini. Jadi kita bisa ngeliat ya di sini bahwa kelihatan banget nih bedanya antara yang MAD sama MSE ya. Jadi signifikan banget untuk si value-nya. Sementara kalau MAP ini tadi ya seperti namanya mean absolute percent error, satuannya pasti persen. Terus ini adalah absolute percent error. Jadi nilainya ini jangan lupa ya, nilainya absolute ya. Error ini selisih. Jadi mau nggak ada nilai-nilai negatif ya. Oke. Nah, dari ketiga nilai ini yang namanya MAD ini sebetulnya ngelihat seberapa besarnya forecast error, ini udah pasti ya. Terus juga selain akurasi ini kita akan lihat biasnya ya. Seberapa bias sih forecasting yang dilakukan. Nanti kita akan bahas di bagian terakhir ya. Untuk lebih lengkapnya lagi terkait seberapa baik atau seberapa bagus sih metode forecasting yang diterapkan oleh perusahaan. Oke, kita akan masuk ke metode yang selanjutnya ya. Kita bahas untuk yang agenda hari ini yaitu time series method. Jadi seperti namanya tadi ya, time series method ini menggunakan data historis. Jadi ada data-data untuk periode waktu tertentu untuk menggambarkan future demand. Terus si time series model ini fungsinya adalah untuk memprediksi keadaannya masa depan dengan menggunakan ngelihat polanya. Jadi diidentifikasi nih polanya kayak gimana nih. Dari pola berdasarkan waktunya tadi ya. Ketika polanya sudah bisa diidentifikasi, baru bisa membangun model forecasting yang tepat. Oke, jadi jangan lupa ya, tahap pertama sama seperti yang di causal, yang dilakukan adalah plotting. Pasti selalu lakukan plotting. Karena yang mau dilihat adalah si patternnya, baru kamu bisa nentuin mana sih metode yang paling tepat. Jadi time series ini kamu bisa ngeliat di sini ya, ini adalah contoh penjualan gas, gasolinnya maksud saya, bahan bakar minyak. Ini minggunya dan ini nilainya. Jadi ini yang disebut dengan dilihat nih ada patternnya nih, patternnya ada yang naik, ada yang turun, bisa seperti itu dulu ya. Karena kita belum bahas pattern secara detail ya. Yang jelas selalu lakukan plotting. Dari plotting, kalau memang udah jelas-jelas berbasis waktu, berarti kan sudah jelas ya metode yang kamu pakai adalah time series method. Kalau enggak, berarti kamu akan menggunakan metode yang lain, kausal atau apapun. Oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam time series, dari pola plottingnya nanti, itu terlihat bahwa komponennya ada 4 ya. Yang pertama ada tren. Jadi tren ini menandakan long term dari si datanya ya, pergerakan datanya ya. Naik atau turun. Kalau positif berarti naik, kalau negatif berarti turun. Yang kedua adalah seasonality. Jadi di sini untuk melihat apakah pattern tersebut terjadi setiap tahun. Jadi seasonality ini basic requirement-nya adalah kamu punya data waktu pasti lebih dari 1 tahun. Minimal 2 lah, karena pengen ngebandingin kan. Yang ketiga adalah cycle. Jadi ada siklusnya ya. Jadi ini melihat bahwa apakah patternnya ini terjadi untuk beberapa periode waktu. Yang terakhir adalah random variation. Kalau di sini, ini biasanya bentuk datanya seperti noise ya. Biasanya terjadi gara-gara ya kebetulan ataupun ada unusual event. Makanya tadi ya,
Oke, kalau nemuin data seperti ini, kayaknya nggak cocok kamu menggunakan time series. Bisa dipertimbangkan, kemungkinan besar adalah pakai regression, meskipun ada variabel waktu. Kita lihat dari gambarnya, ini yang disebut dengan data seasonal tadi ya. Ada polanya, ada peak, ada yang jadi lembah ya, ada gunung, ada lembahnya. Terus ini yang disebut tren tadi ya, jangka waktunya biasanya panjang untuk melihat pergerakan data selama jangka waktu yang cukup lama pengamatannya. Terus juga dari sini kita bisa ngelihat bahwa mana sih yang dari aktual ini ya, mana yang jadi tren komponen atau peramalannya. Oke, sebelum kita lanjut, tadi ya ada seasonnya bentuknya kayak gimana. Kalau noise sudah jelas bentuknya kayak ini ya, apa sih yang random tuh kayak noise gitu loh. Kita akan masuk ke modelnya dulu aja. Jadi ada 3 model dasar yang biasa dipakai. Ada simple moving average, ada wake moving average, sama ada exponential smoothing. Oke, saya akan bahas teknisnya dulu ya untuk teknik perhitungannya. Pertama untuk yang simple moving average. Jadi simple moving average ini di sini ngelihat ini namanya ya moving average. Jadi rata-rata pergerakan data. Jadi itu ya maknanya ya untuk yang moving average. Terus maknanya simple apa sih? Jadi semua data dianggap sama nih nilainya. Sementara kalau weights berarti ada data yang memiliki bobot. Berikutnya ada yang exponential smoothing. Fungsinya adalah ketika kamu mau plotting, kelihatan tuh datanya biasanya suka lembah apa ya? Antara ujung-ujung puncak dan ujung bawahnya itu ekstrim. Fungsi exponential smoothing ini adalah untuk semakin mirip nih antara data actual atau plotting actual sama plotting prediction. Makanya istilahnya adalah smoothing karena tujuan utamanya adalah melakukan smoothing. Nanti kita akan bahas ya masing-masing. Kita bahas yang pertama dulu atau simple moving average. Dengan langsung ke contohnya aja ya. Jadi di sini kita punya 4 quarter waktu, pembagian waktunya. Ini adalah actual demand-nya. Terus ceritanya kita akan melakukan peramalan untuk 3 periode. Jadi pergerakannya 3 periode. Ini kita perhatikan baik-baik ya. Maknanya dalam perhitungan kayak gimana sih ketika sudah ada kata-kata n periodenya ya. Nah, ini forecast, ini error, udah jelas ya. Ini saya hanya menerangkan dari ininya ya, makna dari si simbol-simbol ini dan juga ini yang tadi selisih dari error ya atau absolute value-nya. Oke, kamu bisa ngeliat di sini. Di sini kita punya data actualnya selama 3 quarter. Nah, berikutnya kemudian kamu tahu bahwa untuk ngedapetin forecast-nya berapa sih gitu loh. Di sini secara gampang kita bisa ngelihat dari hasil rata-rata nilai ya. Dari hasil rata-rata nilai didapat bahwa nilainya 106,67. Karena kebayang ya, karena ini kan moving average ya. Jadi ramalan untuk yang keempat kayak gimana? Dari 3 data sebelumnya tinggal dibagi, tadi kan 3 ya. Pergerakannya 3, makanya dibagi 3 gitu loh. Bayang ya, makanya simple ya. Jadi kayak rata-rata sebetulnya, tapi perhatikan 3 periodenya ya. Jadi 3 periode, 3 dibagi 3 ini bukan gara-gara ada 3 quarter, tapi gara-gara memang pergerakannya pakai yang 3 periode. Oke. Jadi nilai forecast-nya adalah untuk yang kuartal keempat adalah 106,67. Nah, kita udah bisa masukin ya. Sekarang kita juga bisa ngitung error dan si value-nya ya. Sini kita bisa lihat. Jadi dari actual dikurangi si forecasting-nya ya. Kita dapat nilai errornya. Sekarang kita lanjutin nih untuk dapetin yang quarter yang kelima. Berarti sama ya, 3 periode. Kita ngambilnya 3 periode yang paling dekat sama data yang terbaru. 80, 110, dan 110. Dan semuanya dibagi 3, karena 3 periode ya. Jadi forecasting untuk yang kuartal yang kelima adalah 100. Dari sini, ketika kita punya nilai actualnya ternyata 100, berarti ini ya yang tadi saya bilang ya, errornya berarti 0. Cuma bukan berarti MAD-nya 0 ya, karena
Di sini kita lihat bahwa kalau misalnya mau ngitung akurasinya, berapa sih akurasinya? Berarti N-nya pembaginya adalah 2 ya, karena yang punya nilai lengkap adalah si 2 ini ya. Ada forecasting dan juga ada si actualnya. Oke, ini yang simple ya, cukup gampang ya, benar-benar simple. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pergerakannya, pergerakan si periodenya. Terus juga pergerakan ini adalah dia akan ngitung ini ya, berdasarkan data yang terdekat. Jadi kalau kamu meramalkan untuk kuartal yang kelima, berarti yang dipertimbangkan adalah untuk three period moving average, berarti yang kuartal keempat, ketiga, dan kedua. Sementara kalau misalnya meramalkan untuk yang keempat, berarti kan yang dipertimbangkan 321 ya, kuartal 321. Oke, kita masuk ke yang metode yang kedua atau weight moving average. Nah, metode ini dasarnya adalah tidak semua data value-nya sama. Jadi data yang lebih baru itu biasanya bobotnya lebih besar. Kenapa? Karena akan lebih mempengaruhi variabel yang akan terjadi di waktu yang terdekat. Misalnya, kamu mau meramalkan nilai penjualan besok dan kamu mau pakai 3 period ya. Jadi berdasarkan 3 waktu, 3 hari ya. Berarti bobot yang terbesar adalah bobot yang H-1-nya ya, yang paling dekat dengan harinya tersebut. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Oh ya, pembedanya adalah untuk weighted moving average, pembaginya di sini adalah si bobotnya ya, total bobot. Untuk rumusnya, bobot dibagi dengan si demand atau dengan si nilainya. Kita langsung masuk ke contohnya aja. Ini periodenya ya, kita punya periode waktu yang bulan kemarin. Ini berarti data yang terbaru ya. Ini yang lebih lama, ini yang lebih lama lagi. Sekarang kamu perhatikan sih bobotnya. Bobot untuk waktu yang lebih baru itu lebih besar dibanding yang selanjutnya. Terus juga, nah tadi ya ada sum of weight. Sum of weight-nya di sini 6 karena dijumlahin. Jadi di sini yang perlu ditekankan adalah, yang saya mau tekenin ya, untuk bobot tidak dipaksa mesti dijumlahin jadi 100 atau jadi 10 gitu ya. Pokoknya mah bisa ngelihat bahwa ada polanya nih antara data yang terbaru sama data yang paling lama. Pembobotannya kayak gimana. Dan untuk sumnya, untuk pembaginya ya cuma tinggal ditambahin aja nih si total bobot. Oke, saya akan langsung masuk ke case-nya lagi ya, biar lebih jelas. Nah, di sini adalah sama ya, weight 3-month moving average ceritanya. Jadi kamu bisa ngelihat di sini bahwa kita punya data actual dari Januari sampai dengan Juli. Sekarang pengen melakukan peramalan nih untuk dapetin bulan Agustus ceritanya. Gimana caranya? Berarti kamu mesti dapetin dulu ya per masing-masing forecast-nya berapa. Ini teknik untuk dapetin forecast-nya ya. Tadi ya, bobot dikali sama nilai. Tadi kan bobotnya 321 ya. Makanya 13 kali 3, terus yang 2 kali 12, 1 kali yang 10. Pembaginya tadi kan 6 ya. Begitu juga untuk yang bulan Mei. Yang bulan Mei berarti kan mundurnya ke sini ya. Dari April sampai dengan Februari. 3 kali 16 tambah 2 kali 13 ya, jelas ya. Terus 12 kali 1. Gitu terus. Yang saya minta adalah nanti kamu kerjain untuk forecasting yang bulan yang Agustus berarti berapa sih? Dan nilai errornya. Bebas, kamu bisa tentukan dengan nilai error apapun. Dengan teknik yang manapun ya maksud saya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke yang time series model dengan exponential smoothing. Jadi rumusnya seperti ini ya. Jadi di sini T ini adalah waktu pengamatan. ST ini adalah smooth average N. Jadi yang akan kita carinya smooth average-nya atau nilai forecasting-nya. Terus alpha ini adalah nilai konstanta smoothing, nilainya antara 0 sampai 1 dan ini bisa berubah-ubah ya. Ini yang tadi saya bilang, kamu bisa berubah-ubah, kamu akan menggunakan pemodelan, nilai alfanya kamu rubah dari 0,1 misalnya ya, sampai dengan 0,9 gitu loh. Baru ntar dihitung deh berdasarkan nilai akurasinya, mana sih sebetulnya yang paling akurat untuk diterapkan sesuai dengan data dan kasusnya. Terus FT ini adalah forecasting untuk periode T ya. Jadi jelas ya.
ini FT plus 1, ini sama dengan ST. Berarti ST ini adalah meramalkan untuk forecasting di tahun yang T plus 1 yang kedepannya ya. Jadi misalnya kamu punya datanya 6 bulan, berarti ini adalah 6 plus 1 gitu loh. Ya. Oke, kita langsung masuk ke case-nya aja. Sama ya seperti tadi, di sini kita punya data actual demand untuk waktu pengamatan yang pertama ya, yang belum ada dimulai. Jadi dari 0, waktu baru akan diterapin ya. Sini nilainya 100. Terus berarti untuk melakukan forecasting nilainya 100 juga ya. Kita diramalkan. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah actual demand-nya berapa sih untuk yang kuartal pertama? Nah, ketika sudah dilakukan pengamatan, didapat bahwa nilainya 100, berarti errornya jelas 0 ya. Gak ada yang aneh ya di sini ya. Nah, dari sini baru kita bisa dapetin smooth average-nya. Bagaimana cara mendapatkan smooth average-nya adalah tadi masukin ke rumusnya. Kita pakai alfanya 0,2. Berarti kan 0,2 dikali 100 dikali ditambah 8 kali 0,8 maksud saya dikali 100 ya. Nah, di sini dapat bahwa smooth average-nya memang 100. Berarti ini valid ya. Sudah teruji. Kita masuk ke yang kedua nih. Didapetin bahwa actual demand-nya 110. Forecast-nya 100. Sekarang kita cari sih smooth average-nya. 0,2 dikali 110 ditambah 8 dikali 100 ya. Jadi kelihatan ya pemanfaatan nilai-nilainya atau cara pakai angka-angka ini semua. Kita lanjut sekarang untuk forecasting di yang kita dapetin forecastingnya nih karena udah dapet ya. Jadi forecastingnya untuk yang selanjutnya, untuk yang kuartal ketiga ya tuh tinggal ini turunkan. Juga sama kan polanya. Berarti 102. Nah, di sini sekarang kita lihat dari si errornya berapa nih? Kayaknya nggak ada yang aneh ya. Oke. Jadi yang saya minta adalah silahkan diteruskan ini semua sampai ke periode 4. Dari periode 3 ini sampai ke 4 sampai 12 ya. Oke. Jadi kamu bisa melihat di sini ini ada 3 metode time series yang sudah saya terangkan, mulai dari yang simple, terus yang weight, sampai dengan yang smoothing. Nah, dari ketiganya ini, bagaimana sih kita bisa menentukan, atau digabungin ya sama yang kausal kemarin, bagaimana bisa menentukan mana sih sebetulnya teknik forecasting yang paling baik? Kita ada 3 karakteristik dari good forecasting. Pertama adalah stability. Stability ini berarti menunjukkan bahwa nilai forecastingnya stabil ya, segitu terus. Terus responsif terhadap data, dan juga ini ya, terkait sama data yang memang digunakan. Misalnya data untuk peramalannya kemarin yang dipakai 6 bulan, berarti sama nih storage-nya juga tersedia untuk menyimpan dan menganalisis 6 bulan tersebut. Begitu juga dengan waktu-waktu yang lain. Selain itu, untuk meramalkan juga yang kita pertimbangkan adalah ini ya, tadi bias, terus juga variance. Jadi bias ini adalah, kau bisa ngeliat di sini nih. Ini ngomongin bias, dan ini untuk variance. Bedanya apa sih antara bias dan variance? Jadi kalau biasnya rendah, berarti dia ini ya, dekat ke titik pusat. Sementara kalau biasnya tinggi, berarti semakin jauh dengan actualnya atau dari ground truths-nya. Sementara untuk high variance ya, high variance ini nilainya sebetulnya dari si peramalannya deket sih sama si actualnya ya, sama si ground truth-nya, cuma variance-nya tinggi. Kan beda ya, kalau di sini kan ngumpul ya di titik yang mirip. Nah, kalau ini nyebar. Meskipun memang deket ke titik si actualnya. Sementara kalau untuk yang ini mah sudah jauh dari titik pusat, terus juga variansinya tinggi ya, jadi beragam. Nah, makanya untuk menguji suatu model, jadi berdasarkan si high bias sama high variance ini bisa dilihat ya.
Kalau kita punya high bias, berarti yang kita punya adalah overly simplified model. Sementara kalau biasnya tinggi, bisa jadi juga underfitting. Underfitting ini mungkin gara-gara sampelnya kurang banyak. Yang terakhir adalah high bias, high error. Antara data yang akan dipakai untuk peramalan dan untuk yang dipakai untuk data pengujiannya. Oke, ini akan kepake banget ya ketika kamu melakukan prediksi dengan menggunakan data mining atau data science. Ini konsep yang sangat penting karena intinya dari machine learning itu adalah membuat model. Sama ya, data mining juga bagaimana caranya mendapatkan informasi atau knowledge yang berupa pattern dari data-data yang dianalisis. Oke, untuk si materi hari ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjut ke tugas-tugas yang akan kamu kerjakan untuk menguji pemahaman kamu ya. Terima kasih.